Shalom saudara, puji nama Tuhan. Biarlah ibadah yang kita kerjakan bersama-sama pada hari ini benar-benar ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merindukan kehadirannya atas setiap kehidupan kita. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita membawa kita untuk bersyukur senantiasa. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh besar setiamu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sucikan hidup kami, kuduskan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan, biar hadirat-Mu, urapan-Mu mengalir atas hidup kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ibadah yang kami kerjakan hari ini mengandung kuasa dan mujizatnya daripada-Mu, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersukacita bersorak-sorai hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kuasa, pengagungan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah semua kita yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Teguhkan dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan
biarlah dengan sukacita kita mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami, sehingga sorak-sorai kemenangan kami mau naikkan hanya untuk Raja di atas segala raja. Semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah. Haleluya. Biarlah hari ini sukacita yang luar biasa turun atas setiap hidup kita. Amin. Katakan kanan kirimu, ayo bersukacita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang luar biasa membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin, amin, amin. Biarlah hidup yang Tuhan berikan buat kita mau kembalikan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Haleluya.
mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan setia sampai akhir hidup kami. Bawa kami lebih lagi untuk mengasihi-Mu Tuhan. Tuntun dan pimpin setiap hidup kami. Biarlah melalui firman Tuhan membawa kami dekat dan melekat kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, marifat dan pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan mengandung kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati kami, pikiran dan hidup kami. Kami terima firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah di mana kami boleh tetap beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, dan kami tahu bahkan di tengah-tengah perkumpulan kami saat ini pun Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar, dengan baik, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, urapi, penuhi kami dengan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan boleh benar-benar membangun iman percaya jemaat-Mu di tempat ini. Waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun kita belum bertemu secara onsite, tapi kami percaya saudara tetap antusias, tetap bersemangat untuk mengerjakan ibadah sekalipun tidak ada yang melihat. Amin saudara. Dan saya yakin juga banyak perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan menjelang kurang berapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Biasanya masa-masa ini seringkali kita gunakan untuk merefleksi, merenungkan kembali apa yang sudah kita buat sepanjang tahun 2020. Sejauh mana kita semakin mencintai Tuhan, tentunya itu harus terus kita evaluasi supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia saudara. Ya kurang lebih hampir sekitar berapa bulan ya, 10 bulan lah ya, 10 bulan kita tidak berjumpa. Kalau nanti sampai akhir 2020 pun kita sepertinya belum bisa berjumpa secara onsite saudara, maka kurang lebih 10 bulan kita tidak bertemu. Saya percaya ada banyak perubahan terjadi, tapi percayalah Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan berkhotbah dengan judul sukses dalam pelayanan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mendengar kata pelayanan jangan kita antipati, jangan kita itu bukan bagianku, begitu saudara ya. Karena sesungguhnya setiap kita yang dipanggil, kita yang dipilih oleh Tuhan mendapat anugerah, mendapat kasih karunia menjadi anak-anak Allah, kita sesungguhnya juga memiliki mandat, amanat agung untuk kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Nah menjadi sukses dalam pelayanan, ketika mendengar kata sukses pasti menyenangkan saudara. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mendambakan kesuksesan. Banyak orang mendambakan kesuksesan, bahkan termasuk di dalam pelayanan, di dalam aktivitas
sehari-hari yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita. Nah, ketika saya bicara pelayanan, maka mari kita samakan frekuensi, samakan bahasa kita bahwa apa sih pelayanan itu? Yaitu ketika kita memiliki hati sebagai pelayan Kristus, sadar bahwa kita ini memiliki misi, memiliki tugas untuk membawa orang, membawa jiwa mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Dan hidup orang itu mengalami perubahan, dibenarkan, dikuduskan, mengalami hidup yang baru di dalam pengenalan akan Kristus. Nah, itu yang harus kita samakan. Itu sebabnya bukan hanya kami yang berdiri di mimbar ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, tapi pastikan diri saudara dimanapun engkau berada, aktivitas apapun yang engkau lakukan, engkau sedang melayani Tuhan. Dan masa-masa pandemi akibat COVID-19 ini, percayalah, ini masa yang paling baik untuk kita melayani banyak orang. Melayani jiwa-jiwa yang mungkin mengalami goncangan, mungkin mengalami sakit, penyakit. Kita bawa, kalau Tuhan izinkan kita menjadi saluran, menjadi alat untuk membawa orang ini berjumpa dengan Yesus Tuhan kita, kenapa tidak? Gitu saudara ya. Dan tentunya kita pun ingin hidup kita berbuah. Kita pun ingin hidup kita sukses dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Nah, bagaimana caranya? Kita akan belajar dari kisah yang terdapat di dalam Markus pasal 2. Saya ulangi, Markus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca ini mengisahkan bahwa Yesus telah mengakhiri perjalanannya dari sinagog menuju ke Kapernaum. Nah, apa yang terjadi? Berita bahwa Yesus akan kembali ke rumahnya itu tersiar, terdengar di mana-mana. Bayangkan situasinya saat itu, saudara bisa baca perikop sebelumnya, Markus pasal 1, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Mujizat demi mujizat terjadi. Bagaimana Yesus menjadi seketika terkenal. Tentunya orang-orang menjadi ingin berjumpa Yesus. Nah, motivasinya bisa macam-macam, saudara. Ya,
ya kemungkinan besar motivasinya adalah mereka pun juga ingin menyaksikan bagaimana Yesus ini menyembuhkan orang sakit. Ya, langsung melihat secara langsung gitu ya. Nah, di tengah kerumunan banyak orang itu, orang berduyun-duyun datang ke rumah itu, di tengah-tengah kerumunan itu terdapatlah 4 orang yang membawa seorang lumpuh. Dicatat ya di ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ya, bayangkan situasinya, waduh, rame, padat, penuh sesak tamunya. Mereka tidak bisa masuk. Nah, kala mereka tiba di rumah yang penuh sesak itu, tidak ada jalan masuk, maka kita membaca 4 orang ini mereka sepakat, mereka berinisiatif naik ke atap rumah, membuka atapnya supaya sehingga mereka dapat menurunkan tilam orang lumpuh tersebut. Kita membaca, akhirnya mereka berhasil, saudara ya. Secara harfiah kata sukses itu artinya berhasil. Menjadi sukses dalam pelayanan. Menjadi berhasil dalam segala aktivitas yang saudara lakukan. Kita belajar dari kisah ini. Ada 4 hal yang ada terdapat di dalam diri 4 orang ini. Yang pertama saudara, ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Yang pertama, apa istimewanya 4 orang ini? Ada kesatuan dan mereka memiliki tujuan yang sama. Ada kesatuan, katakan sama-sama kesatuan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 orang yang membawa orang lumpuh ini, mereka memiliki kesatuan, mereka memiliki tujuan yang sama, yang lahir dari apa saudara? Kasih terhadap orang yang dilayaninya. Jadi mereka bawa temannya yang lumpuh ini, tujuan mereka adalah apa? Supaya si lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Tujuannya sama, satu, kesatuan. Saudara ingat dalam kisah Menara Babel, Tuhan pun mengakui bahwa usaha manusia dapat berhasil karena adanya kesatuan. Sekalipun tujuannya yang kisah Menara Babel itu tidak selaras dengan tujuan Tuhan. Maka kita membaca di dalam Kejadian bagaimana Tuhan akhirnya mengacaukan bahasa mereka. Mengacaukan bahasa mereka supaya mereka tidak bisa bersatu gitu saudara ya. Tuhan pun mengakui bahwa usaha manusia dapat berhasil karena adanya kesatuan. Betapa pentingnya kesatuan dalam apapun yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya, apa yang ada di dalam diri keempat orang ini. Yang kedua yaitu ada kerjasama. Ayat 3 masih ayat 3 bagian B. Digotong oleh 4 orang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam sebuah tim kerja tujuan yang sama saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang baik. Tentu saja tidak gampang saudara. Ditemukan dalam kondisi yang sulit ya, kondisi yang buntu, namun semangat dan kerjasama itu tetap berkobar. Tidak gampang. Nah kesuksesannya mereka membawa si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus tidak akan tercapai bila, perhatikan, 4 orang ini menggotong saudara. Tidak akan berhasil mereka turunkan orang lumpuh itu kalau salah satu dari mereka atau cuma 1 orang saja yang menggotong. Tentu tidak bisa bukan? Atau karena ini ada 4 maka 2 orang ketika angkat tilam bersama-sama turunkan, 2 orang ngajak geser ke kanan, 2 orang ngajak geser ke kiri. Bayangkan, apakah bisa? Tidak bisa. Ada kerjasama yang baik, ya, ada kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik ini menciptakan harmonisasi saudara dari sebuah tim. Saudara ingat kisah pada waktu Musa menyuruh memerintahkan Yosua untuk melawan bangsa Amalek.
Keluaran pasal 17. Ketika itu saudara bisa baca nanti, pada saat Musa mengangkat tangan maka kuatlah bangsa Israel. Ya, pada saat Musa turunkan tangan maka bangsa Amalek itu yang lebih kuat. Nah ayat 12 mencatat begini saudara. Satu saat waktu tangan Musa itu penat, kita buka ya Keluaran 17 ayatnya yang ke-12. Keluaran 17 ayatnya yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Musa capek, terus diambilkan batu, Musa disuruh duduk saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi? Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, ada kerjasama yang baik antara Musa, Harun, dan Hur. Tipenya apa? Kejadiannya sudah jelas. Kalau Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Musa turun tangan, bangsa Amalek lebih kuat. Maka ketika Musa penat, Harun dan Hur mereka bekerja sama menopang Musa. Terjadilah bangsa Israel menang. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan di gereja pun juga akan berhasil jika setiap anggota jemaat satu dengan yang lain itu saling bekerja sama, saling mendukung. Amin. Kita tidak bisa hanya sekedar berkumpul saudara ya. Berkumpul bersama-sama itu awal gitu ya, permulaan. Proses selanjutnya, tahap selanjutnya kita perlu bekerja sama. Masing-masing boleh berperan, mengambil bagian. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya orang, jiwa itu bisa dibawa kepada Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah waktu sudah berkumpul, kerjasama, maka pasti kesuksesan itu terjadi saudara. Keberhasilan, kemenangan itu terjadi. Saudara ingat dulu waktu kita belajar zaman SD ya kalau nggak salah, kita diberi gambaran pentingnya persatuan begitu ya. Pentingnya persatuan yaitu kalau satu ijuk ya, lidi itu saudara, kalau satu saja dipatahkan mudah nggak? Mudah. Semudah kita menghancurkan kerupuk keras itu saudara ya. Tapi kalau itu dikumpulkan jadi satu, jadi satu sapu lidi, kita bisa buat untuk menyapu halaman rumah gitu ya. Itu dipatahkan susah, sulit. Karena ada kerjasama. Sulit untuk dipatahkan. Gitu saudara ya. Berikutnya yang ketiga, apa yang terdapat di dalam diri keempat orang ini saudara. Ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yang ketiga, apa yang terdapat dalam diri keempat orang ini ada ketekunan. Saudara perhatikan ayat 4 mencatat terjadi masalah. Ada jalan buntu, tidak bisa masuk gitu ya. Nah ketika terjadi jalan buntu tidak menutup kemungkinan keempat orang ini berputus asa. Aduh capek wes gitu saudara ya. Aduh gak bisa lagi ini. Tapi perhatikan, mereka tidak menyerah. Mereka terus tekun berusaha, tekun berupaya. Karena mereka memiliki tujuan bahwa orang lumpuh ini harus ketemu dengan Tuhan. Lalu kita baca, mereka buka atap di atasnya dan mereka turunkan orang lumpuh itu. Zaman itu rumahnya orang Palestina memungkinkan saudara, itu ada biasanya semacam lubang untuk sinar masuk ke dalam rumah. Tapi mereka berani ambil resiko.
ada ketekunan di dalamnya. Ketekunan itu adalah sebuah sikap yang terus dilakukan, terus melakukan sesuatu sekalipun ada masalah, sekalipun bahkan seolah-olah jalan itu tertutup, jalan buntu, tekun. Nah, perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Bukankah justru dalam masa-masa sulitlah kita ini dapat menunjukkan bagaimana kualitas manusia rohani kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Ketika segala sesuatunya baik-baik saja, segala sesuatunya penuh sukacita, haleluya, berkat Tuhan melimpah gitu saudara ya, itu gak kelihatan kualitas rohaninya. Oh pantas ya diberkati Tuhan luar biasa gitu saudara. Oh pantas saja bisa memuji Tuhan karena keluarganya adem ayem, suami istri gak pernah bertengkar begitu. Tapi ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa kita dalam pergumulan yang berat sampai rasanya kita berdoa itu sampai gak bisa ngomong di hadapan Tuhan. Bisanya cuma nangis gitu saudara ya. Nah justru dalam masa-masa sulit itulah kualitas manusia rohani kita ini justru semakin jelas. Kita sampai pada tahap kualitas mana? Dan miliki ketekunan. Mengapa? Jangan pernah menyerah dalam masa sulit. Karena siapa tahu sebentar lagi ya, ibaratnya saudara ini sudah merasakan masa sulit itu sekian lama gitu ya. Ini sudah hampir mau menyerah. Padahal kurang sedikit lagi, kurang sejengkal lagi itu ada keberhasilan. Nah bayangkan kalau sejengkal lagi kita menyerah, kita berhenti, kita menjadi tidak tekun, apa gunanya yang lama tadi saudara? Apa gunanya yang panjang kita menangis-nangis, kita sedih, kita aus, udah merasakan macam-macam perasaan begitu ya. Kita bergumul dengan luar biasa, kemudian kita menyerah, kita berhenti untuk tekun. Padahal tinggal sejengkal saja, saudara mengalami keberhasilan. Rugi bukan saudara? Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menyerah dalam masa sulit. Karena siapa tahu sebentar lagi saudara mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Berikutnya yang terakhir saudara. Apa yang dimiliki keempat orang itu? Ada iman. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, ada iman. Keempat orang ini memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa hanya Yesus, cuma Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh, yang bisa mengatur hidupnya orang lumpuh ini. Mereka memiliki keyakinan iman yang kuat itu sebabnya bisa saja mereka sebenarnya putus asa karena menerobos kerumunan orang banyak itu dengan membawa beban berat itu saudaranya nggak mudah gitu ya. Tapi karena mereka memiliki iman, maka iman itu menghasilkan tekad yang kuat untuk melakukan apapun asalkan temannya ini sembuh, asalkan temannya ini berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka terjadilah pengampunan, terjadilah kesembuhan. Miliki iman seperti ini saudara. Iman yang menghasilkan perbuatan nekat. Iman yang menghasilkan tindakan kreatif untuk membawa jiwa datang kepada Yesus dan mereka mengalami pemulihan. Amin. Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita rela mengorbankan apapun, waktu, tenaga, harta, pikiran, doa, segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, rela kita lakukan apapun karena kita punya iman bahwa hanya Yesus yang bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Dia, memulihkan kehidupan orang-orang yang berbuat seenaknya gitu saudara ya.
Kita miliki iman itu, kita lakukan apapun untuk bisa bawa jiwa kepada Yesus. Dan orang mengalami pemulihan di dalam kehidupan. Berjumpa dengan Yesus dipulihkan. Berjumpa dengan Yesus dipulihkan. Bukankah sebenarnya arti hidup kita seperti itu, saudara? Membawa orang ketemu Yesus, mengalami pemulihan dalam hidupnya, menjalani hidup yang baru. Ini pelayanan yang sesungguhnya. Selamatkan yang hilang, berapapun harganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pelayan Kristus dimanapun saudara ditempatkan, di marketplace, di dalam aktivitas rohani, di lingkungan sekitarmu adalah sebuah kehormatan. Pelayan Kristus di tengah-tengah zaman yang semakin bobrok ini. Dan menjadi sukses di dalam pelayanan adalah sebuah tekad yang harus kita miliki. Adanya kesatuan, kerjasama, ketekunan, dan iman di dalam diri para pelayan Tuhan. Itu yang akan menghasilkan pelayanan yang sukses. Yaitu membawa pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Berjumpa dengan Sang Penciptanya dan mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Mengalami kesembuhan. Dengan demikian semua orang menjadi takjub. Lalu memuliakan Allah dan berkata, yang begini belum pernah saya lihat. Adakah hal-hal demikian dalam setiap aktivitas yang saudara lakukan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh menjalani tahun 2020 ini dengan tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah atas hidup kami. Kami bersyukur bahkan kami boleh diizinkan ada di dalam satu kondisi yang di depan kami tidak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami yakini, bahwa Tuhan panggil kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan Kristus di tengah zaman yang semakin bobrok ini. Itu sebabnya ya Tuhan, berikan kami kerelaan hati untuk mendedikasikan seluruh hidup kami dipakai guna hormat dan kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk menjadi alat sarana, membawa pribadi lepas pribadi berjumpa secara pribadi dengan Yesus Tuhan kami. Kami boleh diizinkan melihat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mereka mengalami pembaruan, pemulihan di dalam hidupnya, dan sungguh kami rindu Tuhan, semakin banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semakin banyak lutut bertelut menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak menggunakan setiap waktu dengan baik. Bahkan di masa-masa pandemi ini kami pun mengalami hal-hal yang menyesakkan hidup kami. Dan mungkin kami seketika lupa panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Kristus. Dan sebelum kami sebentar lagi akan akhiri tahun 2020, biarlah saat yang indah ini Tuhan ingatkan kami. Supaya kami memiliki kesatuan hati. Supaya kami boleh bekerja sama sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus. Supaya kami tekun mengerjakan bagian apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Dan kami memiliki iman bahwa hanya Tuhan yang sanggup pulihkan, sembuhkan setiap orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh kembali diingatkan panggilan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tidak lagi kami fokus dengan kesesakan demi kesesakan yang kami alami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan sudah selesai dengan hidup kami. Tuhan sudah selesai dengan segala penderitaan yang kami alami. Dengan segala persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa kami sanggup melewatinya
oleh karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Buat hati kami tertuju kepada Tuhan, buat mata rohani kami fokus untuk kami boleh melihat kepada Tuhan, dan buat kaki kami melangkah di dalam jalan-Mu, yaitu sebanyak mungkin kami mencari jiwa, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Dan kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berdoa bagi gereja di mana kita boleh bersama-sama bersatu ada. Dan juga berdoa untuk persiapan ibadah Natal yang akan dilaksanakan secara online. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah yang Tuhan boleh izinkan kami ikuti. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam ibadah ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kami, dan di dalam ibadah ini Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa buat setiap kami. Maka kami akan melihat terjadi pembedaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan jam-jam ibadahnya. Dan Tuhan, biarlah umat-Mu boleh melihat kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup mereka. Kami berdoa teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang ada. Mulai Tuhan dari yang pusat sampai di daerah, mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai rakyatnya. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan hati Tuhan dan hukum Tuhan. Kami melepaskan berkat atas negeri kami Indonesia, pemulihan pasca pandemi akibat COVID-19 ini Tuhan, terus kami doakan biarlah Tuhan Engkau terus limpahkan perlindungan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang juga Tuhan izinkan mengalami sakit akibat COVID-19 ini. Biarlah Tuhan bahkan di tengah-tengah sakit mereka pun mereka boleh melihat, merasakan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk rencana ibadah Natal secara online. Berkati Tuhan setiap persiapan yang dilakukan, dan kami berdoa kiranya ibadah Natal yang dilakukan secara online pun boleh memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan hasil dari pilkada serentak yang sudah dilakukan pada tanggal 9 Desember kemarin Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang jahat atas daerah di mana kami tinggal, termasuk di Kabupaten Kediri ini ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, percaya bahwa segala berkat, kebaikan, kemurahan datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang dinyatakan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kuat persekutuan Roh Kudus yang mengikat kita sebagai satu kesatuan
anggota tubuh Kristus, menyertaimu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang